Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Afrita Vina, CGP Angkatan 10 yang berasal dari SMA 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi sebagai aksi nyata dari modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Pak Ahmadin. Beliau mengampu mapel fisika untuk menjadi objek observasi saya. Baiklah, kita langsung pada kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Pak Ahmadin. Waalaikumsalam Bu Kina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu bersemangat di SMA Negeri 1 Pardasuka. Alhamdulillah. Baiklah Pak Ahmadin. Kita akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana di sini temanya supervisi kelas, yang tujuannya memberikan bantuan teknis atau bimbingan kepada rekan sejawat agar lebih siap ketika pembelajaran di kelas. Untuk itu saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan atau saya tanyakan ke Bapak. Kira-kira diperkenankan Pak? Ya, siap Ibu, diperkenankan. Baiklah. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti kira-kira apa Pak? Sesuai dengan modul ajar yang telah saya buat, materi yang akan saya ajarkan di pertemuan selanjutnya yaitu energi dan daya listrik. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi energi listrik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan energi listrik. Yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan persamaan energi listrik dan hukum Ohm. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan definisi daya listrik. Yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan daya listrik. Dan yang keenam, yaitu peserta didik dapat menghubungkan persamaan daya listrik dengan hukum Ohm. Jadi untuk tujuan pembelajarannya ada 6 Ibu yang akan saya capai pada pertemuan selanjutnya. Baik. Dari 6 tujuan tadi Pak, area pengembangan yang ingin Bapak lakukan itu di mana saja? Apa saja? Baik, untuk pengembangannya saya akan mengembangkan pada aspek kognitif dan aspek psikomotor. Untuk aspek kognitif, saya lebih menekankan agar siswa dapat memahami konsep energi listrik dan daya listrik tersebut tadi Ibu. Ya. Lalu untuk konsep psikomotornya, siswa dapat menghitung energi listrik yang digunakan di dalam rumah tangga. Itu ya Pak ya. Jadi secara kesimpulan, pengembangan area itu berkaitan dengan aspek kognitif dan psikomotor. Iya betul. Untuk rancangan sendiri gimana Pak? Kayak strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan atau Bapak gunakan, strateginya seperti apa? Baik, untuk pada proses pembelajarannya, pertama saya lebih dulu ke model pembelajaran Ibu. Oh, model pembelajaran. Ya. Pada materi ini saya lebih suka menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang sering dihadapi oleh siswa, terutama dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.
Lalu ada strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi untuk diferensiasi proses dan konten. Pada diferensiasi proses, saya akan mencoba mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Ada audio, visual, dan kinestetik. Lalu untuk diferensiasi konten, saya akan memberikan materi pembelajaran dari berbagai media seperti media audiovisual yang dapat diamati siswa secara langsung gitu. Dan metode pembelajarannya yang saya gunakan adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Untuk penilaian Bapak akan menggunakan apa itu? Baik Ibu, untuk penilaian saya akan menggunakan dua metode ya. Yang pertama tes tertulis, yaitu tugas-tugas kelompok, dan yang kedua adalah observasi untuk mengamati siswa, terutama pada sikap-sikap yang ditimbulkan pada saat pembelajaran berlangsung. Ya. Jadi garis besarnya Pak, yang saya tangkap, model pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti problem based learning. Iya. Kemudian strategi pembelajarannya berkaitan dengan diferensiasi, proses, dan konten. Iya. Kemudian metode pembelajaran Bapak akan menggunakan diskusi kelompok. Iya, betul. Pada penilaian Bapak akan menggunakan dua sistem, tes tertulis dan observasi. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Dari penjabaran Bapak tadi, media yang akan Bapak gunakan apa itu? Jelas ya Bu ya, di sini saya akan mencoba menggunakan media slide PowerPoint karena lebih familiar dengan siswa. Dan yang kedua ada aplikasi e-Fisika EZ karya Bapak Alifuddin Humaidi yang dapat diunduh di Play Store. Di aplikasi tersebut semua materi fisika dari kelas 10 sampai kelas 12 ada semua Ibu. Jadi saya tinggal menugaskan siswa di rumah, silakan pelajari dulu bab ini, materi ini, sehingga nanti saat pembelajaran di kelas siswa sudah siap dengan materi yang akan saya ajarkan. Oh, jadi Bapak sebelum pembelajaran itu dimulai, hari sebelumnya atau malam sebelumnya Bapak menginstruksikan anak-anak untuk mempelajari di e-Fisika EZ itu? Iya, betul Ibu. Oke, dan Bapak menampilkan di kelas nanti dalam bentuk PowerPoint juga. Iya. Baik Pak, kegiatan nanti Bapak punya rencana itu hari apa? Untuk pertemuan ini dilaksanakan pada hari Rabu besok Ibu, Hari tanggal Rabu, ya. Tanggal 7 ya? 7 Agustus tahun 2024 di jam ke-5 dan ke-6 Ibu, di kelas 12 IPA 1. Di kelas 12 IPA 1. Jadi hari Rabu besok jam ke-5 dan ke-6, dan di kelasnya 12 IPA 2. IPA 1 Ibu. Oh, IPA 1. Ya, IPA 1. Baik Pak, ini kegiatan praobservasi kita sudah kita laksanakan. Setelah praobservasi ini kita akan mengadakan kegiatan selanjutnya, itu observasi. Ya. Observasi nanti mungkin saya akan mendampingi Bapak untuk saya mengobservasi kegiatan Bapak dari penjabaran Bapak, apakah sesuai dengan yang sudah Bapak jabarkan. Kemudian setelah observasi kita akan kembali melakukan ngobrol seperti ini, percakapan yang disebut dengan pasca observasi, di mana nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Bersedia ya Pak ya? Bersedia Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak ya. Oke, ada pertanyaan terakhir dari saya Pak untuk kegiatan praobservasi ini. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan setelah percakapan kita ini atau obrolan kita ini? Baik Ibu, yang namanya observasi itu selalu menjadi tantangan tersendiri untuk seorang guru, apalagi ini diobservasi langsung oleh calon guru penggerak. Sehingga saya punya ide-ide untuk menampilkan pembelajaran yang baik dan menampilkan masalah kontekstual yang sangat berhubungan dengan siswa, sehingga pembelajaran saya menjadi lebih menarik lagi dan pasti mendapatkan penilaian yang baik juga dari calon guru penggerak ini. Ya, baiklah Pak, kegiatan kita sudah di penghujung pas praobservasi ini. Demikianlah tadi kegiatan praobservasi kita. Mudah-mudahan pada kegiatan observasi mendatang Pak Hamadin bisa melakukan dengan baik,
Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Sudah sarapan semua hari ini ya? Ya, ada yang sudah dan ada yang belum. Yang belum siapa coba angkat tangan? Oh, kenapa? Alasannya belum makan, belum sarapan. Kesiangan. Ada lagi siapa tadi yang angkat tangan belum sarapan? Oh iya, kenapa? Nggak sempet. Jadi terlalu buru-buru tadi berangkat sekolah ya. Langsung ambil tas berangkat sekolah. Udah mandi tapi ya? Sudah siap belajar fisika lagi hari ini ya? Ya, ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pagi hari ini. Semoga dengan doa tersebut pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang kita dapat bisa kita aplikasikan pada kehidupan di hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Oke. Yang tidak hadir siapa hari ini? Hadir Pak. Hadir semua ya? Oke. Oke, terima kasih sudah diabsensi untuk hari ini. Alhamdulillah hadir semua. Berarti untuk siswa-siswi kelas 12 IPA 1 semangat semua untuk belajar hari ini ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran Bapak juga ingin memberikan speaking gitu ya. Ketika Bapak bilang tepuk sekali, gimana biasanya? Tepuk satu, tepuknya satu ya. Ya, kalau tepuk dua, tepuk tiga kali. Kalau ada kalinya jangan tepuk ya. Oke, siap ya? Oke, tepuk satu. Tepuk tiga. Nah, ada yang kurang fokus di situ. Kalau ada kalinya jangan tepuk. Kalau tidak ada kalinya di tepuk. Tepuk satu. Tepuk dua kali. Tepuk tiga. Nah, udah ya, udah semangat semua untuk hari ini, udah fokus semua ya. Oke, siap belajar ya. Untuk materi pembelajaran pada hari ini judulnya adalah energi dan daya listrik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Bapak ingatkan lagi ya. Untuk hukum Ohm itu adalah hukum listrik yang berhubungan dengan arus
tegangan dan hambatan listrik. Sedangkan hukum Kirchhoff adalah hukum tentang listrik yang membicarakan tentang perjalanan arus listrik pada setiap percabangan kabel. Seperti itu ya. Masih ingat semua ya? Masih, alhamdulillah. Pelajaran pada hari ini yang pertama adalah satu, menjelaskan definisi energi listrik ya. Yang kedua, mengidentifikasi persamaan energi listrik. Yang ketiga, menghubungkan persamaan energi listrik dengan hukum Ohm. Yang keempat, menjelaskan definisi daya listrik. Yang kelima, mengidentifikasi persamaan daya listrik. Dan yang keenam, menghubungkan persamaan daya listrik dengan hukum Ohm. Oke, yang pertama kita ke energi listrik. Kira-kira apa sih energi listrik itu? Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Di sini Bapak ada lembar kerja siswa LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Sebelumnya Bapak sudah membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil ya. Ada yang gaya belajarnya audio, ada yang gaya belajarnya visual, dan ada gaya belajarnya kinestetik. Untuk gaya pembelajaran audio visual, nanti boleh belajar nih, buka YouTube, kalian cari pembelajarannya di situ ya. Yang audio visual tadi di sini audio ya, audio visual, dan yang dua ini kinestetik tadi ya. Oke, siap. Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Boleh cari di YouTube ya materi pembelajarannya, silakan, tentang energi listrik. Untuk yang kinestetik boleh langsung mengerjakan ya. Di sini kan ada rumus-rumus singkatnya ya tentang arus listrik dan hukum. Oh, bisa langsung menurunkan rumusnya di situ ya. Ya, untuk kelompok audio sudah dibuka YouTube-nya. Untuk visual juga bisa dibuka YouTube-nya dulu ya. Baik, kita sudah sampai ke akhir pembelajaran ya. Kalian tadi sudah menjelaskan sendiri tentang energi listrik, pengertiannya, dan daya listrik, pengertiannya juga. Dilanjutkan tadi dengan tugas kelompok untuk menurunkan rumus gitu ya, rumus dari energi listrik dan daya listrik yang hubungannya dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan tentang energi listrik itu apa? Pak. Oke, silakan Laura. Energi yang Berdiri. Energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup disebut dengan energi listrik. Ya. Rumusnya W sama dengan Q kali V. Oke, tepuk tangan untuk Laura. Terima kasih Laura sudah berani menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Betul tidak kira-kira? Betul. Oke. Lalu ada yang ingin menyimpulkan tentang daya listrik, silakan. Oke, Indah silakan. Berdiri ya. Banyaknya energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik setiap satuan waktu disebut daya listrik. Rumusnya P sama dengan W dibagi T. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Oke, terima kasih Indah sudah berani menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini ya, terutama pada materi daya listrik. Betul tidak tadi? Betul. Oke, kalian luar biasa semua untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua.
juga ya. Kalau jadi proyektornya berarti kita juga sudah selesai dalam pembelajaran hari ini tentang energi dan daya listrik. Kita sudah mendengarkan materi tadi yang kawan-kawan sebutkan gitu ya tentang energi dan daya listrik, sudah melakukan diskusi kelompok, sudah menarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Namun satu lagi yang belum, yaitu refleksi pembelajaran. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan tidak dengan belajar tentang energi dan daya listrik? Kita bisa dapat apa sih dari pembelajaran ini hari ini? Ada yang ingin merefleksikan pembelajaran hari ini? Oke, Laura tadi silakan. Bagaimana refleksinya tentang pembelajaran daya dan energi listrik? Dengan mempelajari energi dan daya listrik, kita jadi tahu bahwa semakin banyak kita menggunakan alat-alat listrik, biaya yang digunakan juga besar. Jadi saran saya, kita harus menghemat listrik. Sudah, begitu saja. Oke, terima kasih untuk Laura sudah memberikan refleksi pada hari ini. Ada yang lain atau cukup? Oke, tepuk tangan lagi untuk Laura. Baik, kita sudah selesai ya untuk rangkaian pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita ada ulangan harian dari yang sudah kita pelajari semua ya, tentang hukum Kirchhoff, energi dan daya listrik. Silakan disiapkan. Lalu untuk tugas hari ini silakan dikumpulkan kembali. Nanti Bapak nilai ya. Nanti saya bisa diambil hasilnya. Apapun hasilnya adalah ini merupakan hasil pembelajaran yang terbaik bagi kalian. Semoga bisa berguna untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Pembelajaran fisika pada pagi hari ini kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa lagi dengan kami dalam kegiatan pasca observasi, di mana saya didampingi oleh rekan saya yaitu Pak Hamadin, dia selaku guru fisika. Kemudian saya juga didampingi oleh pengajar praktis saya Pak Handi Sujatmiko. Di mana tujuan dari kegiatan kita kali ini pasca observasi yaitu merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Mungkin saya langsung saja mengadakan kegiatan pasca observasi kepada Pak Hamadin. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Ke beberapa waktu yang lalu kan kita sudah mengadakan kegiatan observasi, di mana saya ikut mengamati di dalam kelas ketika pembelajaran Bapak berlangsung. Gimana perasaan Bapak ketika melakukan pembelajaran di kelas tersebut? Baik, secara umum saat kita melakukan pembelajaran pasti rasanya nano bercampur aduk, ada senangnya, ada sedihnya, ada bangganya bisa menyampaikan. Mau apa dulu nih Bu yang dijelaskan? Terkait perasaan tadi Bapak merasa nano-nano ya Pak ya? Iya betul. Bercampur, ada yang bangga, ada yang sedihnya, mungkin ya. ada beberapa, mungkin nanti sedihnya itu kenapa, nanti ada di pertanyaan saya selanjutnya. Oke, Mungkin berikutnya, menurut Bapak
apakah dari pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah tujuan tersebut sudah tercapai? Hampir sudah tercapai semua Ibu. Jadi dari proses pembelajarannya siswa bisa mengikuti dengan baik. Walaupun tadi ada yang nano-nano itu sebetulnya gitu kan. Iya. Jadi kira-kira kalau persentase tujuan yang sudah tercapai itu berapa persen? Sekitar 80%. 80%. Baik. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat Bapak melakukan pembelajaran tersebut? Oke, baik Ibu. Banyak sekali hambatan-hambatan yang kita alami sebagai guru mengajar di SMA Negeri 1 Pardasuka. Di antaranya yang pertama pasti siswanya. Siswa di SMA Negeri 1 Pardasuka cukup pasif Ibu. Jadi ketika ada arahan-arahan dari guru itu tidak langsung dilaksanakan. Misalnya masih bercanda dulu dengan kawannya, nanti ketika diberi panduan lebih keras baru dikerjakan. Lalu selanjutnya karena kemarin ada diferensiasi proses, saya lebih menggunakan pada video-video di YouTube. Saya hanya memberikan link atau semacam QR code. Ternyata ketika dibuka sinyal yang menghambat untuk pembelajaran tersebut. Oke, jadi itu saja Pak hambatannya. Ya sebagian besar itu Sebagian Bu, besar yang ya. saya. Jadi yang saya tangkap hambatan itu ada dua macam. Yang pertama dari siswa dan dari proses pembelajaran sendiri. Yang dari siswa itu siswa banyaknya pasif. Iya. Pasifnya itu mungkin mereka saking mengerti atau tidak mengerti kita. Nah itu Kemudian yang kedua pada pembelajaran Proses terkait pembelajarannya. dengan sinyal. Iya. Sinyal itu Pak. Baik. Yang selanjutnya kira-kira apa yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? yang sudah baik tentang diferensiasi prosesnya Bu, sudah berjalan cukup baik. Walaupun ini mungkin hal yang baru dan masih pertama bagi saya Ibu. Iya. Karena kan sebelum observasi atau pra-observasi kita sudah ngobrol dulu. Oh ternyata ada pendekatan yang namanya diferensiasi proses. Ternyata setelah saya terapkan di kelas, siswa bisa berjalan dengan baik proses pembelajarannya, walaupun masih terpaksa gitu ya, kayaknya kok masih bingung juga siswa. Dan bagi saya juga masih bingung, ternyata setelah kita pelajari lagi bisa walaupun secara pelan-pelan kita kerjakan seperti itu. Oke, jadi diferensiasi proses itu sesuai dengan kebutuhan anak ya Pak ya. Iya, Sebelumnya kan betul. kita mengadakan observasi atau mengadakan tanya jawab sama anak-anak tentang kebutuhan belajar mereka masing-masing. Baik Pak, kemudian kira-kira masih adakah yang perlu Bapak tingkatkan dari proses pembelajaran tersebut? Secara jujur banyak Bu, tapi kan kalau kita amati lagi sebetulnya kebanyakan pembelajaran eksak itu kurang nyaman bagi siswa. Kenapa? Karena gurunya itu biasanya sosialisasinya kurang Bu kalau guru eksak gitu ya. Serius gitu. Serius, jadi kita cuma menjelaskan sebentar, udah, kita tidak ada cuap-cuap lagi, tidak ada basa-basi lagi, tahunya kita siswa bisa gitu kan. Ternyata Iya. ternyata siswa masih bingung dan mungkin butuh kita lebih banyak berbicara lagi, berkolaborasi dengan siswa seperti itu. Itu yang perlu ditingkatkan menurut saya. Artinya Komunikasi dengan siswa. terkait dengan kompetensi sosial emosional mungkin ya Pak. Betul. Baik. Kemudian strategi apa Pak yang perlu Bapak lakukan untuk meningkatkan komunikasi tersebut? Strateginya sebetulnya masih bingung ya Bu ya dengan pasifnya siswa dan pembelajaran yang cukup sulit dari bidang studi fisika gitu. Mungkin lebih banyak ngajak ngobrol siswa nanti ya Bu ya terkait apa sih kendala ketika belajar fisika, maunya seperti apa, lebih dekat lagi ngobrolnya mungkin Bu menurut saya. Kira-kira komunikasi atau obrolan tersebut di dalam pembelajaran Bapak atau di luar? Yang saya coba selama ini ya di luar kelas juga saya coba. Saya mencoba asik dengan siswa gitu. Ketika ada siswa lewat mungkin nanya kabarnya, nanya pembelajaran fisika kemarin bagaimana seperti itu.
Kalau di dalam kelasnya langsung kayaknya masih kaku. Masih kaku ya. Iya, takutnya nanti siswa ditanya masalah pelajaran udah diem lagi. Enakan kita di luar kelas mungkin. Jadi kesannya nggak resmi ya Pak ya, Iya, kalau di luar betul. kelas. Nah, baiklah. Kemudian apa harapan Bapak atau refleksi Bapak dari dalam pembelajaran selanjutnya? Refleksi ini maksudnya dari pembelajaran sudah Bapak lakukan, mungkin ada kekurangan, hambatan yang akan Bapak rubah sehingga pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Nah, dan menutupi kekurangan-kekurangan, hambatan-hambatan sudah ditemukan, yang sudah kita lewati, untuk kita terapkan perbaikan. Nah, untuk kita melakukan perbaikan, kemudian kita terapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Mungkin untuk yang pertama, ketika kita membutuhkan video atau animasi, lebih baik kita mendownload dulu, baru nanti kita menampilkan di slide PowerPoint. Lalu sebelumnya kan saya menggunakan aplikasi yang bisa di-download di Play Store ya, Fisika ECT itu. Ternyata ketika dibuka banyak kendala tentang sinyal tadi. Iya, karena kan ketika membuka harus ada sinyal yang bisa mendukung itu. Mungkin materi bisa saya download dulu terus bisa kita share ke siswa. Oh, jadi tanpa menggunakan sinyal dari anak-anak tersebut ya, Iya, tanpa handphone mereka, jadi langsung kita download, kita tampilkan. Iya. Baiklah Bapak, pertanyaan terakhir Pak, Ya. jika Bapak memberi penilaian dari proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, misalkan rentangnya itu 1 sampai 10, kira-kira Bapak akan memberi nilai berapa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan kemarin? Dengan keyakinan saya memberi nilai 8 itu. 8 ya Pak. Baik. Artinya kalau 8 itu sudah mendekati sempurna ya Pak ya. Tujuan pembelajaran sudah tercapai. Juga yang ada di RPP Bapak sudah hampir tercapai. Baik Bapak, saya juga akan ketika observasi kemarin saya mengamati kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Jadi memang sesuai dengan apa yang Bapak bilang tadi, sejalan dengan apa yang saya amati. Ternyata memang saya mengamati kompetensi sosial emosional yang diterapkan Bapak di kelas itu memang sangat kurang. Jadi anak-anak itu kurang tersentuh, kayak Bapak menanyakan lebih dalam, gimana nak, sudah siapa yang belum ngerti atau gimana perasaan mereka, atau yang merefleksi tentang emosional mereka tentang pembelajaran tersebut. Memang itu saya lihat sangat kurang. Kemudian memang saya pun memperhatikan dan itu pun terjadi dengan pembelajaran saya juga, anak-anak kita ini banyak yang pasif. Jadi hanya beberapa, kayak kemarin kan saya amati hanya antara 1 sampai 2 orang yang jawab pertanyaan Bapak, yang merespon apa yang Bapak kayak pertanyaan pemantik dan lain-lain, atau anak-anak yang bertanya karena rasa ingin tahu dan lain-lain. Itu hanya 1-2 orang dan itu saja anaknya. Itu yang saya amati. Mungkin itu saja Bapak pasca observasi kita kali ini. Terima kasih Pak sudah bersedia diskusi dengan saya dalam kegiatan pasca observasi ini. Mungkin kedepannya menjadi pembelajaran untuk saya juga untuk Bapak, untuk perbaikan pembelajaran yang lebih baik. Demikian kegiatan pasca observasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.